Oke, kalau boleh tahu apa ya? Dari pertemuan yang kemarin itu teman-teman ada yang ditanyakan nggak dari pertemuan kemarin itu? Dari apa hasil kalian nonton YouTube video itu ada yang ditanyakan nggak? Atau bahkan ada yang belum nonton mungkin? Atau cuma nonton sekilas sebagian-sebagian gitu? Silakan. Baru sekilas Pak, belum nonton sepenuhnya. Oke, sekilas yang didapat apa? Oke, mohon responnya teman-teman. Kira-kira dari video kemarin sudah ditonton apa belum? Sekilas, Pak. Sekilas, oke. Yang ditangkap apa dari video kemarin? Tentang materi UI dan UX, Pak. Pembahasannya, ya. Oke, materi UX dan juga UI ya. Terus yang kalian tahu setelah apa ya nonton video itu terus tahu UX UI, kira-kira ada yang ditanyakan lagi nggak lebih jauh? Halo, Gimana Pak? ada yang mungkin ditanyakan atau dibahas mungkin mengenai UX UI kemarin dari video yang sudah ditonton? Belum ada Pak. Belum adanya itu paham atau nggak paham? Atau mungkin masih asing bahasanya Pak, bingung Pak, itu sinau opo gitu. Kalau saya bingung jelas Pak. Oke, bingungnya kenapa Pak Dodi? Istilahnya baru atau gimana? Ya kalau saya memang baru Pak, karena kan saya basicnya kan belum terlalu mendalami untuk ke itu Pak, gitu. Makanya soalnya ya sambil kerja makanya bingung mungkin Pak. Oh, oke. Justru ini yang sudah kerja ini harus kuat ya dari pemahaman materinya supaya nanti kan kalau di lingkungan kerja kan mesti itu dibutuhkan gitu loh. Tinggal nanti implementasinya gimana. Oke, langsung aja saya coba share screen dulu ya mengenai apa pembahasan kita hari ini. Saya mencoba menjelaskan secara sederhana saja, nggak lama-lama. Oke. Apakah sudah terlihat? Belum Pak. Oke, ditunggu dulu. Oh, sudah bilang ya? Sampun, Pak. Oke. Oke. Jadi memang video yang kemarin saya upload di YouTube itu memang kesannya agak memeringkas ya. Dan itu kan referensinya buku. Saya itu cenderung kalau sudah baca buku itu bahasanya kadang terlalu ketinggian. Jadi ya mohon dimaklumi. Kalau istilahnya mungkin ada istilah-istilah bahasa Inggris karena ya referensinya bahasa Inggris. Dan di pertemuan kali ini saya akan mencoba menjelaskan secara sederhana mengenai mata kuliah IMK. Rata-rata kalau bicara mata kuliah IMK, interaksi manusia komputer, itu rata-rata berbicara mengenai hubungan kita sama komputer. Itu maksudnya gimana tuh? Ya, kalian kan setiap hari pasti menggunakan komputer ya, nggak lepas dari yang namanya gadget. Bangun tidur mesti pegang gadget, lihat chatting atau apa, terus mau tidur lagi mesti lihat lagi. Nah itu kan apa ya, kalau dipikir-pikir kenapa kita nggak capek gitu. Kira-kira apa sih yang buat nggak capek buat teman-teman tuh megangin benda itu? Ada yang bisa jawab nggak? Halo? Kasih saya alasan kenapa kok Karena kalian itu. senang Pak. Oke, karena seneng ya. Dengan Mas siapa? Saya nggak kelihatan dari sini.
Tadi yang respon karena seneng masih apa jawabnya? Novel, Pak. Oke, Mas Naufal. Kenapa Mas Naufal kok seneng sama gadget? Halo, Karena tampilannya enak, Pak. tampilannya enak. Oke, tampilan tok ya, kayak aplikasi ini loh ya. Ya, gimana Mas Naufal? Tadi katanya kan gadgetnya, Pak. Ya, oke. Oke, di dalam gadget itu kira-kira aplikasi yang disukai itu apa aja? Yang sering kamu intensitasnya tinggi, kamu buka. Sosmed, Pak. Sosial media. Iya, Pak. Oke. Terus kira-kira sosial media itu banyak nggak jenisnya, macamnya? Banyak sekali. Banyak sekali gitu ya. Terus yang menurut kalian itu wajib ada itu di gadget kalian itu sosmed yang apa? WhatsApp. WhatsApp ya? Ya. Itu aplikasi Telegram, chat. Pak. Telegram, WhatsApp, oke. Ya. Ada nggak, kenapa kok kalian itu istilahnya milih aplikasi WhatsApp sama Telegram? Kenapa kok nggak pakai aplikasi yang lain mungkin? Seperti Line mungkin. Kan mungkin sama ya, dia fiturnya chatting ya. Atau mungkin Ini sudah aplikasi populer, Pak. sudah populer. Ya. Ya, Pak. Populer. Mayoritas sudah menggunakan. Mayoritas sudah menggunakan. Kira-kira alasan banyak menggunakan aplikasi yang populer itu kenapa? Apakah Kemudahannya, Pak. Kemudahan untuk menggunakan, Pak. kemudahan untuk menggunakan? Oke, Ya. terus ada lagi? Selain Simple, populer, mudah digunakan, oke, simple, terus apa lagi? Bisa terhubung sama orang banyak, Pak. Oke, oke ya. Terus kalian pernah merasakan nggak ketika install aplikasi itu nggak butuh waktu belajar yang lama? Jadi katakanlah cuma 1 menit, 2 menit itu udah paham, oh caranya gini. Pernah ngerasa gitu nggak? Pernah, Pak. Pernah ya? Nah, itu adalah sebenarnya adalah mengenai UX ya, jadi user experience. Jadi kalau kita bicara mengenai mudah atau enggaknya sebuah produk, itu nanti larinya ke user experience. User experience yang bagus, UX yang bagus itu nanti akan membuat aplikasi-aplikasi atau misalnya produk digital itu mudah untuk digunakan tanpa perlu kita ngasih tutorial. Jadi seperti semacam itu. Di sini saya punya data per September 2021 itu ada sekitar 2.797.509 apa nih? 5.981 aplikasi di Play Store, hampir 2 jutaan ya. Tapi ketika coba dicek di smartphone teman-teman, itu kan nggak sampai 2 juta juga kan yang diinstal. Paling juga hanya beberapa yang diinstal. Oke, terus saya pengen nunjukin nih beberapa data ya. Oke, sudah muncul apa belum? Sudah. Oke, di Ampun, sini Pak. oke. Jadi saya punya nih data aplikasi yang ada di Play Store dari mulai Desember 2009 sampai yang terupdate adalah Juli 2021. Kita akan coba ngamati jumlah aplikasinya ya ini ya di Play Store. Di tahun 2009 Desember itu, ini kelihatan nggak ada berapa? Tidak kelihatan, Pak, karena pakai HP, Pak. Itu di zoom masuk nggak bisa, Pak? Coba di zoom. Nggak bisa? Bisa, Bisa. Pak. Oke, berapa? Itu tuh 2 juta, Pak. 18.000 ke 16.000 tuh. Loh, Oke. masa kan loh? Oke, saya sebentar tak zoom. Pak. Oke, kelihatan nggak? 16.000, Pak. Oke, 16.000 itu tahun 2009 ya. Terus berkembang lagi 2010 Maret 30.000. 30.000. Berkembang ya, naik ya.
Sampai titik terpuncaknya itu di tahun 2018 Maret sebanyak berapa? 3.600.000. 3.600.000. Ini naik, ya kan? Kita logikanya sebagai apa ya, teman-teman yang awam gitu ya. Ya wes lumrah lah, maksudnya kan semakin banyak programmer otomatis semakin naik aplikasinya gitu loh. Kemudian ada smartphone dan sebagainya. Apalagi sekarang kan ya banyak yang harganya juga di ranah yang murah ya dan juga menengah ya untuk smartphone yang sudah speknya bagus. Cuma setelah 2018 ini terjadi penurunan. Dari mulai 3.600.000 menjadi berapa itu? 3.300.000. Kelihatan? 3.300.000. Kemudian 3.300.000. turun menjadi 2.600.000. 2.600.000, ya kan? Naik lagi September 2020 3.040.000 dan per terakhir September 2021 mencapai angka 2.700.000. Kira-kira menurut kalian gitu ya, kita ya wis nebak-nebak wae lah. Ini opo sih sing dari apa istilahnya yang membuat trennya awalnya itu naik kemudian menjadi turun. Itu kenapa? Padahal kan semakin banyak resource yang ada, itu kan seharusnya konsistensinya naik ya. Tapi kenapa kok ini menjadi turun? Menurut kalian apa? Beda-bedaannya apa kira-kira? Pandemi mungkin, Pak. Pandemi kapan loh mulainya? Pandemi itu kan tahun 2020 Maret kalau nggak salah ya. Iya. 2020 Maret. Nah ini loh mulai turunnya tahun 2018 Juni. Kalau di alasannya pandemi kan ya nggak mungkin. Justru sebenarnya ketika pandemi ini kan banyak aplikasi-aplikasi baru seharusnya. Karena kan semua berbasis online. Kayak pinjaman online itu kan juga banyak. Saya kira apa teman-teman? Menurut kalian apa? Mungkin sistemnya, Pak. Sistemnya kenapa? Ya kalau misal diambil contoh dari Facebook kan, data-data Facebook kan waktu itu kan pernah itu Pak, pernah tersebar. Jadi makanya para pengguna Facebook tuh langsung turun drastis gitu loh Pak. Oh gitu. Gara-gara masalah sekuritasnya. Apa jangan-jangan apa gara-gara kompetitor lain munculnya Instagram? Atau Bisa gimana? jadi Pak. Bisa jadi. Oke, dengan Mas siapa tadi? Munculnya saingan baru kan. Banyak saingan baru. Oke, alasan yang pertama tadi masalah keamanan. Terus yang kedua mulai banyak kompetitor baru. Terus apa lagi kira-kira? Kurang minat dari pengguna, Pak. Kurang minat dari penggunanya. Mulai turun ya berarti ya penggunaan aplikasinya ya. Oke. Ada lagi mungkin? Oke. Jual beli sekarang tuh jual beli Pak yang lagi ngetren Pak. Jual beli yang lagi ngetren. Nah, kenapa kok lagi ngetren jual beli? Lah, grup-grup itu banyak Pak. Marketing itu banyak. Oh, gitu. Oke. Pakai e-commerce ya berarti ya. Marketplace, Tokped, dan sebagainya. Oke. Jadi memang sebenarnya kalau dari yang kalian rasakan gitu ya, mungkin kita sebagai pengguna kan dulu ketika adanya smartphone itu ya baru, terus semua pada punya gitu ya, itu rata-rata kan banyak. Ini maksudnya aplikasi yang istilahnya tersedia ya di Play Store ya. Nah itu kan gimana ya? Rata-rata orang mikir, oh ada sesuatu yang canggih gitu ya. Terus kemudian orang tuh pengen nyoba kecanggihan sebuah produk digital. Itulah kenapa kok sampai puncaknya 2018 Maret itu aplikasi ini cukup membludak gitu loh. Bahkan kayak game-game receh seperti apa dulu, kayak Flappy Bird gitu ya. Terus ada lagi mungkin game yang Subway receh. Surf. Apa? Subway Surf. Apa itu? Yes, pokoknya aplikasi-aplikasi yang apa ya, yang
apa ya, receh gitu loh. Itu banyak yang install dan sebagainya. Nah, dari sini ternyata orang itu sekarang sudah nggak aware lagi dengan kecanggihan. Orang yang aware sama kecanggihan teknologi itu mungkin hanya beberapa ya, seperti teman-teman konten kreator seperti Gadgetin, terus kemudian teman-teman pengembang aplikasi di informatika. Nah, cuman kenyataannya semakin sekarang itu rata-rata orang itu akan aware dengan kualitas aplikasinya, bukan masalah canggih atau enggaknya aplikasinya, bukan masalah lengkap atau enggaknya fitur yang ada di aplikasi tersebut. Nah, saya akan menanyakan sesuatu yang sederhana. Di sini teman-teman sudah punya aplikasi semacam marketplace e-commerce Tokped belum? Tokopedia, JDID. Sudah, Pak. Sudah ya? 10 kemarin sudah. 10 kemarin pada buka belum? Member Platinum Pak sekarang Pak. Wes, member Platinum. Oke. Ampun, Om. Nah, sebenarnya dari situ ya, dari situ itu kan di apa ya, menu di marketplace itu kan banyak ya. Itu yang kepake semuanya atau beberapa? Beberapa, Pak. Beberapa. Contohnya gimana? Contohnya, ketika kalian buka pertama kali itu biasanya langsung ngapain? Ketika buka aplikasi pertama seperti Tokopedia itu biasanya Login, langsung Pak. ya kan otomatis sudah login ya, sudah terdaftar. Terus kemudian Promosi, kode promo itu, Pak. Dashboard gitu. iklan promosi. Langsung klik yang promonya ya. Flash sale. Flash sale, oke. Voucher gratis Oke. ongkir, Pak. Voucher gratis ongkir. Itu kalian sempat bingung nggak? Kadang kan ada banyak voucher ya di situ. Sempat bingung nggak? Atau pokoknya klik-klik aja, mbok sing di sini. Pernah, Pak. Nah, itu kan sebenarnya hanya salah satu yang menjadi apa ya, tampilan atau menu yang ada di aplikasi tersebut. Padahal di dalam apa istilahnya aplikasi seperti Tokopedia, terus kemudian apa Lazada, Shopee itu kan banyak fitur yang lain seperti pencarian dan sebagainya. Bahkan di Tokopedia itu ada fitur yang pencarian barang bekas, itu bisa difilter dan sebagainya. Nah, jadi memang akan ada banyak menu yang sebenarnya nggak kepake gitu loh. Bahkan concern pada beberapa fitur tertentu. Oke. Itulah menjawab kenapa kok sebenarnya aplikasi ini menurun ya. Itu karena rata-rata sekarang kalau kita coba amati ya, katakanlah sosial media gitu ya. Sosial media seperti dulu yang apa? Sosial media yang kuat di videonya itu apa, teman-teman? Sosial media yang dia itu kuat pada kekuatan pembuatan videonya itu apa? Instagram, Pak. Instagram. Yakin? YouTube. TikTok. YouTube, TikTok. Snack video. Snack video. Flash itu. Oke, contoh gini ya. Aplikasi yang dulu apa sempat dihujat terus kemudian sekarang ramai kan TikTok ya. Karena fitur apa videonya ya. Terus semakin ke sini, esensi dari sosial media Facebook, Instagram itu rata-rata hampir meniru semua fitur. Contoh Instagram mulai ada Reels, ya kan. Terus Ya, Pak. kemudian fitur story yang ada di Instagram itu sudah mulai diakomodasi sama YouTube ya. Kalau YouTube itu apa ya namanya? YouTube Story apa ya? Saya lupa. Jadi Instastory. itu kan Instastory. Nah, dari sini sebenarnya persaingannya kan di sini cukup ketat dan karena memang mereka tujuannya membangun sebuah aplikasi itu untuk kepuasan customer, konsumen, logikanya kan kita membuat aplikasi itu kan ya paling enggak fasilitasnya lengkap lah. Ya ada fitur pembuatan video, terus kemudian ada story-nya, bisa buat foto video. Lama-kelamaan antara aplikasi Facebook, Instagram, YouTube itu bisa diamati nggak? Akan ada banyak Integrasi. persamaan, Iya. ya kan? Lama-kelamaan kan akan ada banyak persamaan. Yang masih Ya. konsisten ini mungkin Twitter ya. Twitter dia basisnya teks ya untuk postingannya ya.
Tapi nggak tahu Twitter itu sekarang bisa ngupload video atau foto atau enggak sih? Saya nggak lama nggak pakai. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oh bisa ya? Nah, Oh, bisa, Pak. Story-nya juga. Oh gitu. Berarti sudah apa ya? Sudah esensi Merata. yang teks itu sudah Berkembang. hilang ya, berarti sudah berkembang gitu ya. Karena takutnya ya kejadian seperti Nokia dulu. Kalau Nokia dulu kan apa ya? Mobile phone yang paling powerful ya. Jadi bapaknya mobile phone kan dulu Nokia. Terus ketika muncul BlackBerry smartphone itu kan mulai tenggelam nih si Nokia. Kalau mungkin teman-teman bisa lihat sejarahnya, mungkin tahu lah kenapa kok alasan Nokia itu apa ya, dia nggak bisa ngikutin yang ada seperti Samsung dan sebagainya. Nah, oke. Terus kemudian kembali lagi ke presenting ini, saya coba present. Oke, jadi memang di angka tertinggi itu pernah mencapai 3.600.000, kemudian tren menurun karena semakin di sini tuh orang itu akan suka atau aware dengan kualitas daripada bicara masalah kuantitas. Orang itu akan bicara mengenai kemudahan daripada kelengkapan semakin ke sini. Dan orang itu sekarang suka dengan sesuatu yang simple dan gak ribet dan sesuai dengan kebutuhan. Nah, itu kira-kira kenapa kok muncul seperti ini? Karena gini teman-teman. Teman-teman ini pernah nggak ngerasain semacam stres setiap harinya? Seperti katakanlah hal yang sederhana, membuka Instagram, bangun tidur, kalian membuka story, terus kemudian melihat status WA, terus kemudian melihat berita dan sebagainya. Itu kalian ada semacam rasa stres nggak? Apa? Hah? Ada? Ada ya? Itu membuat otak kita itu akan berpikir lebih cepat 2 kali ya. Bangun tidur, kemudian kita lihat satu informasi. Kemudian baru lihat satu postingan aja, kemudian kita scroll lagi, sudah muncul postingan lagi. Dan berita kan itu macam-macam ya. Nah, di sini yang perlu diwaspadai, semakin tingginya sebuah informasi yang teman-teman terima setiap hari, itu memang akan memicu stres yang tinggi. Itulah kenapa kok nanti lama-kelamaan ya kalian itu apa ya, akan semacam ada kompleksitas di dalam pemikiran. Jadi bisa dibilang ada kayak semacam overthinking, mental illness dan sebagainya. Ini rawan loh di era-era sekarang itu. Jadi buat teman-teman, saya harapkan lebih bijak saja dalam menggunakan teknologi. Ya mungkin dibatasi lah untuk scrolling-scrolling Instagram dan sebagainya. Lebih baik manfaatkan waktu kalian itu untuk berkarya. Jadi membuat produk itu seperti apa. Ya nanti ketika di mata kuliah ini saya akan mencoba untuk mari kita coba membuat sesuatu lah supaya teman-teman nggak teralihkan sama hal-hal yang seperti itu. Ya. Terus kembali lagi masalah mengenai apa itu UX. Jadi UX itu adalah user experience ya, mungkin teman-teman tahu. Dan ini berkaitan dengan pengalaman pengguna. Pengalaman pengguna seperti apa sih? Ya ketika teman-teman itu menggunakan apa ya, sosial media, WhatsApp, terus kemudian berbelanja menggunakan marketplace, itu kan kalian punya experience ya atau pengalaman ya. Dan ketika ada pengguna baru, itu teman-teman rata-rata bisa langsung bercerita, oh cara nih WhatsApp itu ketika memulai chat baru itu seperti ini loh. Ketika membuat grup itu seperti ini loh, tanpa perlu kita belajar. Jadi, kalau bicara UX itu sederhananya adalah user experience. Nah, terus kemudian, kenapa UX itu penting? Jawabannya sederhana, nggak usah ribet-ribet. Karena kita pengennya membuat produk itu yang nyaman dan disukai sama banyak orang. Seperti itu. Terus, bahkan kalau aplikasi itu istilahnya saking banyak disukai orang, ketika mengalami down, seperti beberapa hari kemarin ya, teman-teman ngerasain apa kemarin? Facebook sama apa ya? Goblok WhatsApp. mendadak, Pak. Gimana? Goblok mendadak. Goblok dada. Facebook dan WhatsApp. WhatsApp ya, kemarin kan sempat error ya, sempat bingung, ki opo goro-goro sinyale atau gimana gitu ya. Nah, itu bahkan sampai membuat emosi, bahkan sampai trending di Twitter itu. Nah, di situ kan Mark Zuckerberg, si Mark ini kan apa ya? Yo di media kan beritakan kecewa ya, apa jadi mengalami kerugian ya berapa miliar. Tapi bagi dia itu sudah merupakan sebuah kesuksesan tertinggi ya, sampai muncul statement bahwa
kami menyadari bahwa kalian membutuhkan kami. Nah, berarti kan ini seperti apa ya? Ya wes, kalian tuh nggak bakal bisa lepas tanpa adanya kami. Seperti kita sehari-hari mesti pakai yang namanya Google. Seperti itu. Tanpa adanya Google kita bisa apa tuh sebenarnya? Nggak tahu bisa apa ya, masih bisa hidup ya mungkin ya. Nah, terus kemudian komponen UX yang paling apa? Kalau tadi kan bicara mengenai apa itu UX, terus kemudian pentingnya UX itu apa. Kali ini kita bicara komponen UX. Komponen itu adalah bahan-bahan dari UX yang perlu kita pelajari nanti. Komponen UX itu cuma bicara visual sama alur. Oke, ini akan saya coba praktekkan sederhana ya. Oke, teman-teman sudah tahu Canva? Halo? Tahu, Pak. Tahu. Ada yang belum ya? Oke. Apa sudah semua? Belum, Pak. Oke. Ini coba buat yang belum. Buat yang belum ya, saya akan tanya. Untuk membuat, jadi Canva ini adalah semacam sebuah apa ya? Ya sebuah aplikasi berbasis website gitu ya. Yang bisa teman-teman akses ketika ada internet. Buat yang belum, saya pengen tahu. Canva itu buat apa sih? Kalau kalian lihat secara visual ini. Desain, Pak. Desain Buat apa? poster, Pak. Buat poster, buat desain. Oke. Ada lagi mungkin? Ada lagi mungkin? Buat CV, Pak. Buat CV. CV itu apa? Perusahaan atau kurikulum vitae? Kurikulum vitae, Pak. Oke. Terus ada lagi nggak selain buat desain, terus kemudian buat poster, buat CV, ada lagi nggak? Dari informasi yang kalian dapat di layar ini, kira-kira ada lagi nggak? Ada, Pak. Apa? Ayo. Bisa buat presentasi, terus postingan buat sosial media, buat marketing juga bisa, Pak. Oke. Macam-macam ya. Oke. Oke, udah. Sudah cukup terjawab ya. Jadi sebenarnya UX itu kalau bicara komponen visual, ini kita tanpa perlu saya bercerita ya, ini sebenarnya aplikasi apa gitu ya. Makanya tadi kan saya tadi tanya ya, sebenarnya aplikasi Canva itu apa sih buat teman-teman yang belum tahu? Ada yang menjawab untuk buat desain. Nah, terus kemudian ada yang buat apa seperti postingan, buat presentasi, buat video, buat marketing dan sebagainya. Nah, dari berandanya saja sudah cukup memberitahu tentang produknya sendiri tanpa perlu memberikan teks yang panjang kali lebar. Nah, kalau menurut teman-teman ini sudah bagus nggak? Atau sudah cukup istilahnya apa ya? Tujuannya untuk memahami aplikasi ini tercapai nggak? Sudah tahu nggak fungsi aplikasi ini dari Beranda ini? Halo? Apakah masih hidup? Halo teman-teman, masih on semua atau sudah pada tidur? Masih, Pak. Masih on, Pak. Masih ya. Oke. Suara saya kedengaran nggak sih? Dengar, Pak. Oh enggak, Pak, jelas, Pak. Oke. Agak patah-patah sih, Pak. Oke. Sekarang coba. Menurut kalian itu oke. Kita kembali lagi coba.
Oke, coba di-mute dulu. Itu siapa tadi yang hampir nabrak tadi? Oke, udah. Oke ya. Sekarang coba dari beranda ini, cara membuat desain itu gimana? Untuk membuat desain, katakanlah, desain baru. Jadi saya pengen tuh buat semacam apa ya, presentasi lah untuk kuliah, atau mungkin presentasi kalian buat apa ya, mengajar gitu ya. Presentasi kalian buat ngerjain tugas. Nah, itu gimana caranya? Ada yang bisa menjelaskan nggak secara visual, step by step-nya? Gimana Pak? Kurang jelas Pak. Oke, ini kan sudah ada beranda Canva. Saya punya tugas nih buat teman-teman. Untuk membuat presentasi itu caranya gimana? Harus klik apanya dulu? Presentasi PowerPoint. Create Canva, Pak. Klik Canva. Ini Create. Nggak kelihatan, Pak, saya, Pak. enggak kelihatan. Itu di Zoom tuh Pak Dodi. Masa nggak kelihatan? Presentasi, Pak. Oke, dari sini. Pilih template, Pak. Itu Pak ada tulisan presentation itu loh Pak. Presentasi. Oke, satu-satu. Tadi Pak Dodi bilangnya apa? Yang mana? Pilih template, Pak. Pilih template itu ini ya. Template. Terus mana? Sesuai yang diinginkan aja, Pak. Sesuai yang diinginkan. Tadi kan presentasi berarti sini ya. Business presentation ya. Oke. Betul begitu? Kita klik. Oke. Ini nanti milih template. Nah. Ya, seperti itu. Terus tadi ada yang lain mungkin? Oke. Yang lain tadi gimana caranya? Langsung di menu presentation, Pak. Di mana itu? Yang sampingnya for you itu, Pak. Sampingnya for you ini presentation ya? Ya. Oke, kita coba klik. Oke, munculnya di bawah sini. Nah, ini pilih yang mana? Oh, bebas, Pak, sesuai kebutuhan. Bebas, mau presentasi sesuai yang kebutuhan. model gimana. Oke, ini bisa create presentation, ukurannya 1920 kali 1080, bisa talking presentation, mobile first, dan sebagainya. Oke, terus yang lain mungkin, ada cara lagi mungkin? Tadi sudah ada dua cara, yang pertama langsung ke template, business presentation, terus kemudian ada lagi, pakai ini, menu header-nya, ada presentation, pilih. Terus ada lagi yang lain mungkin, caranya? Di pencarian juga bisa, Pak, kayaknya, Pak. Pencarian diklik apa? Sama presentasi. Presentasi ya. Oke, kita sudah nemu 3 cara. Ada lagi mungkin? Ada lagi? Pak, sudah cukup itu aja? Sampun, Pak. Sampun. Ini ada satu lagi, create design. Nah, sama presentation. Itu ya. Nah, di Canva ini ada beberapa cara, dan tak rasa caranya semuanya cukup mudah ya, tergantung kita maunya gimana. Oke, kita katakanlah akan coba bikin suatu presentasi ya, yang presentation gitu ya. Oke. Ini kosongan ya, teman-teman kelihatan ya. Kalau pengen nambahin teks, gimana caranya? Nambahin teks, gimana caranya? Cari menu tag, Pak. Nah, menu teksnya di mana? Saya dikasih tahu Di- loh. Di kiri. Di kiri. Di kiri. Terus? Waduh, nanti kita ketok, Pak. Yang lain Bawahnya upload, Pak. Bawahnya upload ini ya, teks ya. Oke, teks. Oke. Ya, tinggal klik aja, masukin, subheading, terus kemudian body text. Oke.
Kalau mengganti jenis apa? Fontnya di mana? Mengganti jenis font? Di OpenSense Extra, Pak. OpenSense Extra ini ya? Iya. Oke, dicari kecepatan dan sebagainya. Oke, terus untuk masukkan gambar gimana caranya? Ada yang tahu nggak? Untuk masukkan gambar bagaimana? Upload, Pak. Di-upload sini. Oke, ini upload masukin gambar ya. Tinggal upload media, kemudian dimasukkan. Oke. Oke. Ini kalau kita ngupload, kalau kita nyari apa? Gambar gitu gimana caranya? Kan biasanya kalau teman-teman bikin presentasi gitu kan Di harus bagian search upload, Pak. di bagian search upload. Kalau search upload ini biasanya nanti akan muncul file yang mau kita upload. Nah, biasanya kalau kalian desain kan biasanya harus cari materi dulu ya di Google, cari gambarnya apa dulu, kemudian di save baru ditempelin gitu ya, baru diupload ya. Kalau di Canva ini ada yang namanya elemen. Di elemen ini nanti kalian bisa cari yang mau kalian buat itu apa. Contohnya kalian pengen membuat apa istilahnya lingkaran ya, aja ketik, atau istilahnya gambar online gitu aja. Dia akan muncul gambar dari foto, ya kan? Foto, terus kemudian gambarnya seperti apa. Bahkan ada video juga, ya kan? Ini yang biasa saya taruh di rumah untuk tagline, terus kemudian bahkan ada lagu-lagunya. Canva ini memang apa ya, sebuah desain produk berbasis web. Ini pertama kali saya nyoba dulu belum sekomplit ini ya, nggak ada fitur videonya, nggak ada fitur audionya. Tapi semakin kesini semakin bagus produk ini. Dan ini hampir saya gunakan di dalam keseharian saya. Daripada saya buka CorelDRAW, Photoshop, dan harus mencari apa istilahnya apa ya, seperti ini ya, katakanlah elemen-elemen baru. Nah, saya lebih prefer menggunakan ini semua. Seperti itu. Dan menurut teman-teman ini kalian sudah pernah nyoba apa belum atau baru pertama kali tahu? Baru pertama kali ya? Iya, Pak. Oke, baru pertama kali lihat ya, belum nyoba ya. Nah, dari visual sama alurnya ini menurut kalian itu enak nggak? Enak, Pak. Visualnya enak ya, tapi nyaman nggak untuk digunakan? Menurut kalian? Nyaman, Pak. Simple gitu. Simple ya, daripada teman-teman yang mungkin sudah pernah menggunakan seperti CorelDRAW sama Photoshop, yang itu memang menunya banyak dan dikhususkan untuk para profesional. Seperti itu. Nah, kembali lagi ke masalah materi. Jadi, itulah tadi sebenarnya adalah contoh ya. Contoh mengenai komponen UX, di mana kita berbicara mengenai visual sama alur. Jadi di Canva itu tadi kan secara visual juga menarik ya, penempatan menunya, hierarkinya itu juga jelas. Menunya ada yang di kiri, ada yang di atas, kemudian ada header-nya juga. Dan kemudian untuk peletakan tiap elemennya itu pas gitu loh. Dan bahkan alurnya itu ada berbagai macam kemungkinan, nggak cuma satu cara. Nah, bahkan tadi kan kita hanya untuk mencari cara membuat presentasi itu kan ada 4 cara ya. 4 cara, dan pilihannya juga banyak seperti itu. Nah, terus kemudian ini UX, peran UX ya. Jadi UX itu nanti ngapain aja sih sebenarnya? Dan pekerjaannya seorang UX itu apa? Nah, biasanya yang umum ya, yang umum itu UX itu ada 3. Jadi dia bisa bekerja sebagai UX researcher, kemudian UX UI designer, sama UX writer. Buat teman-teman yang katakanlah suka analisa ya, terus kemudian suka sebagai seorang hakim ya. Seorang hakim itu kan sukanya bilangnya seharusnya aplikasi itu yang bagus seperti ini loh. Nah, itu rata-rata cocok untuk menjadi UX researcher, karena UX researcher ini biasanya orang yang tugasnya itu melakukan riset mengenai produk yang ideal bagi customer itu seperti apa. Jadi semacam apa ya,
seperti wartawan gitu ya. Wartawan yang dia itu ketika mau ngembangin aplikasi, dia tanya-tanya dulu. Contoh, ada orang yang ingin buat aplikasi meeting online gitu ya. Ini para UX researcher ini nanti akan tanya, kira-kira buat gambaran kalian itu meeting online itu seperti apa sih? Paling nggak ada menu apanya sih? Nah, itu para UX researcher ini yang bertugas untuk mencari informasi. Kira-kira standar yang ideal bagi customer atau bagi klien itu seperti apa? Ini adalah para UX researcher. Dan kompetensinya ini cukup sederhana, kalian cukup pinter aja komunikasi, nggak perlu pinter coding dan sebagainya. Jadi cuma berbasiskan tanya sama kekuatan analisa. Nah, komunikasinya juga harus bagus. Nah, dan kemudian ada UX UI designer. UX UI designer ini biasanya jadi satu ya. Kalau UI designer ini bertanggung jawab membuat tampilan produknya. Jadi biasanya dia terfokus sama milih ikonnya itu seperti apa, milih warna, terus kemudian format teksnya seperti apa, ukuran teksnya juga dipikirkan dan sebagainya. Ini adalah para UI designer. Kemudian para UX designer ini bertanggung jawab sama kemudahan produknya. Jadi kan tadi ketika teman-teman lihat Canva, tadi kan tahu alurnya ya, kok bisa kepikiran alur seperti itu, yaitu tugasnya orang-orang UX designer. Dan biasanya para UX sama UI ini bertanggung jawab ke ranah visualnya. Nah, terus ada lagi yang namanya UX writer. UX writer ini biasanya yang nggak banyak ngomong tapi suka nulis. Rata-rata teman-teman yang seperti ini, yang pendiam, terus kemudian dia tulisannya bagus, membuat naskah presentasi itu bagus, rata-rata cocoknya di sini. Dia fokus pada teks tulisan yang ada pada produk digital. Oke. Kalau kalian amati, teman-teman gitu ya, ada perbedaan nggak dari PowerPoint yang saya buat dengan PowerPoint yang dibuat sama teman-teman dosen yang selainnya? Ada bedanya nggak? Banyak, Pak. Banyak ya? Bisa cerita Bedanya, ya? Pak. Bedanya apa bedanya? Lebih menarik, Pak. Lebih menarik, oke. Terus ada lagi? Temanya. Ini kan nggak ada temanya, cuma tulisan putih aja. Tata letaknya, Pak. Tata letaknya. Terus kalau kalian coba amati di sini saya nggak terlalu banyak tulisan ya sebenarnya. Cuma kayak ini kenapa UX penting, terus kemudian langsung to the point kan, untuk membuat produk yang nyaman dan disukai banyak orang. Nah, ini sebenarnya seperti semacam UX writer. UX writer ini sebenarnya kalau dibilang gampang ya gampang, susah ya susah, tergantung pengalaman juga sih. Karena saya istilahnya ngobrolnya sama teman-teman yang itu istilahnya, saya tahu kalian tuh modelnya santai, terus ya pengen kuliah itu dapat ilmu tanpa perlu mikir teori A, teori B, teori C, ya kan? Itulah kenapa saya membuat bahasa-bahasa di presentasi saya ini lebih mudah digunakan. Tetapi percayalah, sesuatu yang simple itu berawal dari sesuatu yang kompleks. Jadi saya itu kadang mikir sampai 4-5 skenario untuk membuat presentasi ini. Itulah kenapa tadi saya bilang sebenarnya nggak ada persiapan hari ini. Saya butuh waktu 15 menit untuk membuat presentasi dulu, Mas Mahrif. Nah, tapi tadi sempat molor ya. Nah, jadi UX writer itu tugasnya begitu. Jadi bikin kayak kata-kata ini simpel dan mudah dipahami gitu loh. Nggak sampai membuat orang itu kesulitan untuk memahami apa sih maksudnya kayak gitu. Nah, langsung kita akan bicara menjadi bagaimana menjadi seorang UX ya. Tipsnya itu sederhana kok. Nah, oke, sederhananya gimana? Yang pertama itu kalian mulai sekarang gitu ya, kalau mau buat produk apapun, entah itu aplikasi, entah itu kalian suka masak atau gimana, apapun itu yang nantinya kalian akan jual, itu fokuslah pada klien. Bisa dipahami? Halo? Apa? Bisa. Contohnya apa? Bisa ngasih contoh nggak? Bisa ngasih contoh nggak? Berpikir fokus pada klien. Itu maksudnya gimana? Dari hal yang sederhana aja lah, nggak usah tentang aplikasi lah. Contoh kayak masak Indomie. Nah, itu gimana caranya? Bahasanya dipermudah, Pak.
bahasanya dipermudah. Iya. Contohnya, lebih teknis lagi mungkin. Tidak dibuat panjang kali lebar. Tidak buat panjang lebar, oke. Lebih simpel. Ya, Mudah itu dipahami. mudah dipahami, oke. Jadi memang berpikir user-centric itu adalah berpikir apa-apa itu tentang user, tentang klien. Contoh, ini saya juga lagi buka usaha ya, bikin makaroni. Itu saya selalu mikir, bukan enak menurut saya, tetapi enak menurut customer itu seperti apa. Bahkan saya riset, saya mempunyai 10 responden gitu ya. Saya buat semacam sampel makaroni di satu wadah, terus kemudian tak suruh tuh 10 orang tuh nikmatin. Terus kemudian tak kasih cuma pilihan aja, enak atau enggak gitu aja. Terus kemudian ternyata dari 10 orang itu 9 orang menjawab enak. Berarti di situ saya sudah pede untuk menjual makaroni ini di pasaran. Simpelnya seperti itu. Jadi yang perlu digarisbawahi ini adalah gini ya. Sebenarnya dalam kita membuat aplikasi itu gampang-gampang susah. Susahnya itu karena aplikasi itu nggak terlihat. Dan rata-rata developer itu selalu percaya diri dengan apa yang dia miliki. Rata-rata teman saya juga punya teman itu yang dia itu merasa apa yang dibuat itu sudah bagus, teruji di berbagai lembaga pemerintahan atau instansi dan sebagainya. Padahal saya tahu itu belum diuji secara keseluruhan. Kalau memang sebuah aplikasi atau sebuah produk itu diuji, dia nggak perlu istilahnya mencari pembenaran terhadap aplikasi yang dia buat, produk yang dia buat. Otomatis loh, sebuah produk yang bagus itu, sebuah makanan yang enak, itu kalau enak ya udah enak, maupun orang itu berasal dari mana aja, orang itu akan bilang itu enak, dan otomatis produk yang enak itu akan menjadi alat promosi tersendiri, seperti itu. Jadi untuk menjadi UX ini sebenarnya nggak harus diterapin di dunia teknologi. Teman-teman punya hobi masak, itu silakan diterapin aja. UX-nya orang masak itu gimana? Jangan enak menurut lidah kita masing-masing atau lidah kita yang buat, tetapi lidah orang yang merasakan itu gimana? Kan kita sulit ya mengukur enaknya suatu makanan, itu sulit nggak kira-kira? Halo? Kalian masih hidup atau sudah tidur? Masih, Pak. Masih, Pak. Oh, kita disambi-sambi ya. Betul, Pak. Saya sambil rapat koordinasi nih, Pak. Iya. Oke, yang lain mungkin. Yang tadi saya tanyakan, kira-kira gimana? Mengukur enak enggaknya suatu produk atau suatu makanan itu gampang apa enggak? Halo? Kalau saya pas, Pak. Pas dia maksudnya. Nggak tahu. Iya, Pak. Nggak tahu, Pak. Ya kan pertanyaannya sederhana dong. Saya kan tanya mengukur makanan enak atau enggak itu gampang nggak sih menurut kalian? Gitu. Tinggal jawab enggak atau gampang gitu. Gampang, Pak. Soalnya mesti Susah, ada Pak. perusahaannya, Pak. Kenapa? Kalau jawab iya, jawabannya nanti ada iya. Jawabannya iya. Kalau iya itu kalau Iya. makanan enak dilihat dari rasanya, Pak. Terus bentuknya menarik apa tidak, itu, Pak. Oh gitu. Oke. Kalau satu orang mengatakan makanan itu enak, apakah itu enak? Enak. Enak. Itu berdasarkan kalau 10 orang, dari 10 orang yang satu mengatakan enak. Ya berarti tidak enak, Pak. Kalau cuma satu. Oke, jadi Sampel. Jadi sampel ya teman-teman. Jadi ini penting untuk kita itu mengambil sampel. Kita tuh nggak bisa menilai program kita yang nantinya kita buat itu bagus atau enggak, ya kan?
berguna atau enggak. Yang bisa menentukan dan menjawab itu bukan saya sebagai dosen atau mungkin teman-teman sebagai developer. Yang bisa menjawab itu adalah klien gitu loh. Jadi kalau klien itu mengatakan, oh aplikasi ini bagus, ya udah testimoni itu kita ambil untuk kita jadikan bahan promosi. Simpelnya seperti itu. Terus kemudian untuk menjadi seorang UX itu, nah ini berpikir secara simple. Bahkan ada istilahnya don't make user think. Maksudnya kalian tuh membuat aplikasi itu nggak apa ya? Coba nggak aplikasi itu diibaratkan sampai orang yang gunain aplikasi itu nggak perlu mikir loh caranya nggak piye. Jadi katakanlah butuh waktu 1 menit itu sudah paham aplikasimu. Jadi seolah-olah don't make user think itu maksudnya ya penggunanya itu sampai nggak pikir terlalu jelimet untuk menggunakan aplikasimu. Bisa dipahami ya dari sini ya mengenai simple ini ya. Halo? Iya, Pak. Oke, yang lain pada kemana sih? Aku nggak lihatan ya. Apa di samping ngerjain tugas? Mau sholat Pak, persiapan sholat. Oh, persiapan sholat. Oke. Yo, sholat. Oke, tak selesaikan sekalian ya, tinggal 2 aja kok. Oh iya Pak. Terus yang terakhir adalah konsisten. Jadi konsisten ini penting buat teman-teman itu menjadi seorang UX. Karena ya mau nggak mau dalam sebuah produk digital itu konsisten itu contoh dari hal bahasa. Kita kan nggak mungkin campur bahasa Inggris sama bahasa Indonesia. Kalau memang fokusnya bahasanya bahasa Indonesia, ya udah bikin aja aplikasi yang bahasa Indonesia. Terus yang terakhir adalah konten disesuaikan dengan user. Jadi konten yang ada di dalam sebuah produk digital itu mau nggak mau ya kita harus adaptasi dengan usernya kita itu seperti apa. Jadi nggak istilahnya apa ya, nggak harus pakai bahasa resmi gitu loh. Contohnya apa, untuk mengambil apa voucher di Tokopedia. Kalau teman-teman amati di Tokopedia atau Shopee kan cara kata-katanya itu kan unik ya, ambil sekarang atau mungkin tap sekarang, dan itu kan pakai bahasa-bahasa yang menimbulkan semacam perintah secara nggak sadar gitu. Oke, hari ini cukup sekian tak rasa untuk perkuliahan hari ini ya. Jadi poin-poin yang didapatkan teman-teman itu, yang pertama adalah pemahaman mengenai apa itu UX, yaitu user experience, mengenai pengalaman pengguna. Jadi pengalaman pengguna, karena kita fokusnya di program studi sistem informasi, fokusnya ya ke aplikasi ya tentunya, otomatis kita akan bicara mengenai pengalaman ketika menggunakan aplikasi itu sendiri. Terus yang kedua, mengenai kenapa UX penting, karena kita berupaya untuk membuat produk itu yang nyaman dan disukai banyak orang. Nah, terus yang poin ketiga, komponen UX itu yang nanti akan kita buat adalah dari segi visual sama alur. Terus kemudian peran UX yang teman-teman akan kuasai selama 1 semester ke depan adalah sebagai UX researcher, UX UI designer, sama UX writer. Terus yang terakhir adalah untuk menjadi UX, kalian nggak usah ribet-ribet, cukup berpikir user-centric, kemudian mikirnya simple-simple, kemudian tapi tetap konsisten, dan menyesuaikan dengan kondisi user. Saya rasa cukup sekian ya untuk presentasi kali ini. Mungkin ada yang ditanyakan sebelum saya tutup. Sampun boten Bapak. Sudah ya? Oke. Sudah, Pak. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan kalau yang mau meninggalkan tempat.